Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan Inci Vina. Ya, puji syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan anugerahnya terindah untuk orang semua. Kali ini orang berjumpa kembali dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 19 dengan judul Paulus dalam tema lebih daripada pemenang. Dan pembacaannya terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Tapi sebelumnya kita akan minta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menuntun patorang di dalam membaca Alkitab. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sangat mengucap syukur kekuatan, kemampuan Engkau berikan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan bagi kami, berubah kelakuan kami, bahkan penghibur, bahkan suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Berpengaplah dengan kami Tuhan, Roh Kudus berkuasa, sehingga pemberitaan firman-Mu tidak lalu dari pendengaran kami, tapi itu bisa makan tempat dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Siapkan hati kami Bapa, untuk menerima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah anak-anakku yang berkati Tuhan, marilah kita membaca bersama Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dengan judul Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Adik-adik yang berkati Tuhan, Inci mau tanya dulu. Siapa yang pernah lihat ular? Tapi ini ular beludak ya? Iya. Kalau dalam sejarah Alkitab, ular beludak itu dia sangat berbahaya. Selain berbahaya, adik-adik, kalau dia gigit, dia berbisa sekali dan bisa menyebabkan kematian. Atau orang yang dia gigit pasti mati. Nah, jadi begitu juga cerita dalam pembacaan kita pada saat ini, di mana ini Paulus ini adalah seorang tawanan. Iya, kalau orang baca ayat 26, pasal 26 dan pasal 27 itu dikatakan dia seorang tahanan atau tawanan yang akan dipenjarakan, yang akan diadili, yang akan naik banding ke Kaisaran Roma. Adik-adik, apa sebab ini Paulus ditawan? Ya, karena dia mempertahankan keyakinannya pada Tuhan Yesus. Sehingga dia ditangkap, jadi akan dibawa ke Roma. Jadi dia tawan dan orang pakai kapal, adik-adik. Nah, waktu di tengah laut, adik-adik tahu, orang pakai kapal diterjang dengan badai. Sehingga adik-adik, angin yang keras adik-adik membuat mereka beberapa kali temui badai adik-adik, sehingga membuat buritan
buritan kapal tersebut hancur dan kapal rusak. Nah, jadi sehingga ini Paulus dengan teman-temannya ini ya di situ di kapal itu ada 276 orang sehingga mereka terdampar di Pulau Malta. Sehingga di ayat 1 bilang, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Dan penduduk di Pulau Malta ini sangat ramah. Dorang ada terima kasih pada orang Paulus. Nah, padahal dorang tahu ini Paulus ini adalah tawanan atau tahanan. Jadi ini dorang terima Pak Paulus dengan ramah, dengan Paulus pertama-tama sama Aristarkus, bahkan Lukas yang menulis kitab ini, kisah para rasul, dorang diterima baik dengan ramah di Pulau Malta. Ya, jadi pada waktu itu hujan mulai turun dan hawa agak dingin sehingga dorang bikin api unggun api unggun. Nah, di situ Paulus ada punggu ranting-ranting, bukan main padahal dia seorang rasul, tapi dia punya kerendahan hati bantu pada orang angkat itu ranting-ranting. Pada waktu Paulus angkat tuh ranting-ranting adik karena panasnya api keluar seekor ular beludak. Adik tahu waktu dia keluar dia langsung gigi Paulus petangan. Ya, Paulus adik ada paling itu ular beludak, ada gigi di tangan tangan. Lalu Paulus menggibaskan di api. Dia rupa bikin begini, langsung terlempar tuh ular di api. Nah, jadi orang-orang yang ada di situ saat itu bilang begini, bukan main Kang, dia ini seorang pembunuh. Dan memang benar kalau orang bilang seorang pembunuh, memang benar. Ini Paulus ini yang dulunya dia adalah penganiaya orang-orang Kristen atau pembunuh orang-orang yang ikut Tuhan Yesus. Makanya ini orang-orang Malta bilang begini, dia ini bukan main, dia ini pasti seorang pembunuh. Dia nak dapat di laut, dia badai dah halangi pada orang. Belum sampai di darat lagi ular gigi di petang, bukan main. Dia nak akan dikasih biar hidup oleh Dewi Keadilan. Jadi sehingga orang bilang, paling di tangan bangka. Setelah bangka pasti dia mati. Orang tunggu orang tunggu. Orang lihat, Kapa Paulusnya anak mati. Iya, ternyata orang aku bilang bukan main. Dia itu adalah seorang dewa. Nah, bilang berkat Tuhan. Tadinya orang bilang seorang pembunuh, maka orang juga yang bilang bahwa dia itu adalah seorang dewa. Dan saat itu juga Paulus mengambil kesempatan untuk memberitakan Injil. Kuasa Tuhan berlaku pada Paulus. Ya, Paulus langsung bilang bahwa kekuatan yang dia miliki hanya dari Tuhan, sehingga dia tidak mati. Padahal ular gigi, ular beludak, gigi di tangan, tapi dia cuma kibaskan tuh ular, dan tuh ular terlempar dalam api. Yang berkati Tuhan. Melalui peristiwa ini Paulus digigit ular di Pulau Malta. Kuasa Tuhan dinyatakan. Orang Malta merasakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Bukan main Kang, ini Paulus dia nak mati. Bukan main, dia itu adalah seorang dewa. Ini berkati Tuhan. Iya, orang-orang Malta ini belum mengenal Tuhan. Dan orang saat itu mengenal mendengar nama Yesus. Iya, ini berkati Tuhan. Itulah kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Kuasa kebangkitan masih Tuhan nyatakan bagi Paulus. Di tengah-tengah dia dia mengalami badai, dia akan diangkut ke Roma. Di tengah-tengah laut dia terima badai, tapi tetap Tuhan menyertai dia. Walaupun Tuhan terdampar bayangkan dia seorang tahanan tapi disambut baik. Biasakan orang kalau orang tahanan orang takut, malah orang mau badai, tapi sungguh mujizat luar biasa Tuhan dah pakai Paulus. Iya, dengan ramah orang-orang Malta ada sambut pada dia, dan seketika dia digigit ular, dia tidak mati. Dan inilah kuasa Tuhan dinyatakan bagi Paulus. Karena mujizat terjadi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Padahal pada waktu itu
Orang-orang tunggu-tunggu. Oh, paling sedikit semua bangka di petangan. Atau sesadikit dia semua mati. Dasar. Itulah Paulus ambil kesempatan mau menyatakan inilah kuasa Tuhan. Dia tidak mati. Dan ini adalah apa? Janji Tuhan melalui Markus 16 ayat 17 dan 18. Toh? Ya, bahwa sebelum Tuhan Yesus meninggalkan mereka, Tuhan Yesus bilang mereka orang-orang percaya akan akan memegang ular dan akan menumpahkan tangan dan berdoa dan menumpahkan tangan bagi orang-orang sakit. Dan itu juga terjadi ada di ketika kalau orang baca terus ayat 7 sampai 10 dikatakan di situ di samping situ ada tanah gubernur Publius ya adik-adik. Iya, Doranda terima Paulus dengan baik hati. Doranda sambut Paulus, Aristarkus dan Lukas. Adik-adik, Doranda sambut bagus-bagus adik-adik. Maka ini ternyata ini Publius, ini gubernur ini Papa sedang sakit. Dan cerita selanjutnya adik-adik, Paulus minta isi. Aduh kasihan guru, boleh kita mau lihat tuh Papa yang sedang sakit. Oh mari masuk. Nah adik-adik, pada waktu Paulus masuk, adik-adik dia berdoa dan menumpangkan tangan bagi ayah dari Publius. Dan apa yang terjadi? Adik-adik, ayah dari Publius, ayah dari gubernur ini boleh sembuh. Iya, dengan begitu orang-orang Malta yang mendengar ini Publius Papa ini gubernur Papa sembuh, iya orang baku iko datang untuk didoakan dan ditumpangkan tangan, dan ternyata semua menerima kuasa Tuhan Yesus. Mereka boleh sembuh atas penumpangan tangan dari Paulus. Ada yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah kuasa Tuhan berlaku di tengah-tengah pelayanan Paulus. Walaupun dia seorang tahanan, tapi itu memang kehendak Tuhan. Karena dia boleh terdampar di Malta untuk menyatakan kuasa Tuhan. Tuhan tetap menjaga dia, Tuhan tetap menyertai dia, asalkan Paulus selalu berserah dan bergantung pada Tuhan. Ya, jadi pada dasarnya apa yang terjadi pada Paulus menunjukkan bahwa pelayanannya ditandai dengan otoritas dan kuasa dari Allah. Karena kuasa Allah lah yang telah memulihkan dia atau memelihara hidup Paulus dari ancaman kematian akibat gigitan ular. Bahkan telah menyatakannya terlebih dahulu dengan memelihara hidup Paulus dengan rombongan yang lain ada di kapal yang terkandas itu dari kebinasaan yang terjadi di tengah lautan. Ya, nah adikku yang diberkati Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita belajar berserah dan bergantung pada kehendak Tuhan dengan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita selalu berserah pada Tuhan, tergantung pada Tuhan, dan menyerahkan sepenuhnya biar Tuhan yang berkehendak. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dari pembacaan Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita belajar bahwa kita tahu dan percaya Tuhan tidak pernah menghukum anak-anaknya. Tuhan tidak pernah jahat kepada anak-anaknya. Waktu Paulus tadi digigit ular bukan karena Tuhan menghukum dia, tetapi ada rencana Tuhan yang siap Tuhan berlakukan bagi Paulus. Begitu juga dengan kita. Tuhan punya rencana untuk membuktikan mujizat kuasa Tuhan. Ada di sini berkati Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Tuhan mampu menolong kita. Tuhan mampu menyembuhkan kita. Ya, sama dengan Paulus tadi. Nah, Tuhan ada kasih Tuhan berkuasa supaya dia nak mau mati digigit ular. Toh orang-orang pikir aduh dia akan mati. Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya dengan memberikan Paulus kekuatan, kemampuan, bahkan kehidupan dia nak mati. Dan adik-adik yang diberkati Tuhan, kita melalui pembacaan ini, melalui cerita ini, kita belajar untuk menolong orang lain. Atau kita belajar mendoakan orang lain.
Baik teman-teman kita yang sakit, mari orang doakan. Teman-teman kita yang butuh pertolongan, mari kita doakan. Bukan orang ngomong, aduh kita lihat jangan nyanda. Tak usah berpikir begitu. Kita hanya mendoakan, tetapi Tuhan yang berperkara. Tuhan cuma tahu berdoa aja. Pokoknya nanti Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Karena firman Tuhan mengatakan doa orang benar besar kuasanya, dan Tuhan memberikan kuasa itu bagi kita. Iya, sama dengan Paulus toh. Iya, kuasa diberikan Tuhan sebagai mujizat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ada di yang berkati Tuhan. Contohnya, kalau kita di sekolah jadi mari melalui sifat dan perbuatan kita, kita mencerminkan. Ya, orang bahwa memang benar-benar kita orang anak-anak Tuhan, anak-anak ini berkati Tuhan. Ya, berkelakuan atau bersifat yang menyenangkan hati Tuhan. Boleh boleh kasih tunjuk pada orang teman-teman bahwa inilah anak-anak Tuhan, adik-adik. Iya, kasih tunjuk bahwa orang berani bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan melalui torampe perbuatan baik. Iya, menghormati orang lain atau menghormati orang yang lebih tua. Anak-anakku yang berkati Tuhan. Iya, firman Tuhan yang sudah kita bahas bersama tadi, ya, menjadi pedoman bagi kita bahwa ternyata di mana saja kita pergi dan berada, kita akan jadi seorang pemenang. Kita akan menjadi pemenang bila kita selalu berserah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tergantung pada Tuhan. Apapun yang orang mau lakukan, ya, orang selalu menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Biar Tuhan yang berkehendak. Ya, nah, adikku yang berkati Tuhan, melalui pembacaan ini yang bertemakan lebih daripada seorang pemenang, torang belajar selaku anak-anak Tuhan. Marilah torang jadi Paulus kecil. Di mana saja torang berada, torang membawa suasana yang nyaman. Orang boleh apa sama dengan orang Malta, boleh apa terima pak torang. Ya, torang jadi pembawa damai. Amin. Mari kita berdoa. Berterima kasihlah kami ya Tuhan atas apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari saat ini. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang boleh bersinar terang dimanapun kami pergi dan berada. Melalui tutur kata dan pikiran dan kelakuan dan bahkan sifat kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang boleh melihat dan berkata, memang benar ini adalah anak-anak Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah memberkati orang semua. Jadikan firman-Mu pedoman dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di mana saja kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.